warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi anak-anak. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Alhamdulillah kita masih dapat bertemu pada pertemuan kali ini dalam pembelajaran PPKN. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, dalam video kali ini Ibu akan menjelaskan keberagaman dalam Bhinneka Tunggal Ika. Adapun tujuan kita pada hari ini adalah yang pertama, peserta didik mampu menghargai dan menjelaskan keberagaman gender, suku, budaya, dan agama di Indonesia. Kedua, peserta didik mampu menghargai dan menjelaskan keberagaman agama, ras, dan antar golongan di Indonesia. Yang ketiga, peserta didik berkontribusi menjaga nilai kebinekaan Indonesia sesuai dengan tingkatannya. Selanjutnya, adapun pokok bahasan kita hari ini yaitu yang pertama ada makna Bhinneka Tunggal Ika, yang kedua ada faktor penyebab keberagaman, yang ketiga keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Kemudian ada permasalahan keberagaman dalam masyarakat. Kemudian upaya dalam mencegah konflik yang bersifat sara itu sendiri. Kemudian arti penting serta contoh perilaku toleransi terhadap keberagaman. Sebelumnya ada yang tahu apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan negara Indonesia serta dapat ditemukan dalam kitab Suku Soma yang ditulis oleh Empu Tantular pada abad ke-14 di masa Kerajaan Majapahit. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika terdapat pada lambang negara Republik Indonesia yaitu burung Garuda. Pancasila di kaki burung Garuda. Pancasila itu mencekam sebuah pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Kata-kata itu mengandung makna bahwa walaupun bangsa Indonesia terdiri atas berbagai macam suku, bangsa, adat istiadat, ras, dan agama yang beragam, namun keseluruhannya merupakan satu persatuan dan kesatuan. Kemudian ada faktor penyebab keberagaman. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk, yaitu berbagai keberagaman. Faktor penyebab keberagaman itu sendiri adalah yang pertama itu adalah letak strategis, kemudian dua kondisi negara kepulauan, yang ketiga perbedaan kondisi alam, yang keempat keadaan transportasi dan komunikasi yang dapat mempengaruhi keberagaman itu sendiri. Kemudian keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman, baik dalam hal suku, bangsa, budaya, maupun agama. Keberagaman ini merupakan anugerah yang patut disyukuri dan dilestarikan. Kearifan lokal merupakan pengetahuan dan nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh masyarakat setempat yang bersumber dari pengalaman hidup mereka dalam beradaptasi dengan lingkungan dan sosial. Kemudian kita akan membahas keberagaman ras. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis menyebutkan bahwa ras adalah golongan bangsa didasarkan pada fisik dan garis keturunan. Setiap manusia memiliki perbedaan ciri seperti warna kulit, wajah, bentuk rambut, bentuk muka, ukuran badan, bentuk dan warna mata, serta ciri fisik lainnya. Keberagaman ras penduduk di Indonesia setidaknya dapat dikelompokkan menjadi satu, ras Malaya atau Mongoloid di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, dan Sulawesi. Yang kedua ada ras Melanosoid di Papua, Maluku, Nusa Tenggara Timur. Yang ketiga ada ras Asiatik Mongoloid, seperti orang Tionghoa, Jepang, dan Korea yang tersebar di seluruh Indonesia. Yang keempat itu ras
Kaukasoid, yaitu orang India, Timur Tengah, Australia, Eropa, dan Amerika Serikat. Kemudian keberagaman agama. Di Indonesia memiliki 6 agama yang diakui negara, yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Masing-masing agama memiliki keyakinan dan tradisinya sendiri. Toleransi dan saling menghormati antar umat beragama menjadi kunci terciptanya kerukunan dan persatuan bangsa. Dari keberagaman yang ada, baik ras, suku, agama, dan antar golongan tadi, akan muncul berbagai permasalahan dalam keberagaman itu sendiri dalam masyarakat, yaitu beberapa hal negatif yang kemungkinan muncul dalam keberagaman masyarakat di Indonesia adalah yang pertama itu munculnya konflik dalam masyarakat. Akibat adanya keberagaman yang sangat banyak dalam masyarakat dapat memunculkan konflik itu sendiri, baik secara internal ataupun eksternal itu sendiri. Yang kedua, hadirnya sikap primordialisme, yakni pandangan untuk selalu berpegang pada hal-hal di bawah semenjak kecil terkait tradisi, adat, kepercayaan, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu munculnya sikap etnosentrisme. Ini pandangan menganggap suku bangsa mereka sendiri merupakan yang terbaik dari suku lainnya. Kemudian dari sikap etnosentrisme itu sendiri terjadi fanatisme berlebihan, yaitu menganggap bahwa keyakinan sendiri lebih benar, berlebih dan menyalahkan keyakinan orang lain yang menyebabkan perpecahan dalam keberagaman itu sendiri. Dalam permasalahan-permasalahan yang ada sendiri, adapun upaya dalam pencegahan konflik yang bersikap sara, yaitu yang pertama menjaga toleransi dan saling menghormati antar pemeluk agama yang berbeda. Kemudian menjalin komunikasi, kerjasama baik antar kelompok-kelompok sosial yang berbeda, tidak membedakan satu dengan yang lainnya. Yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas pendidikan dan kesadaran hukum masyarakat. Kita harus memastikan bahwa pendidikan yang kita terima dan diberikan tidak mengandung unsur diskriminasi, radikalisme, dan intoleransi terhadap kelompok-kelompok lainnya. Kita juga harus menanamkan nilai-nilai Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara dan bangsa. Yang keempat itu membangun budaya damai dan anti kekerasan dalam masyarakat. Dari keberagaman yang telah dijelaskan, upaya pencegahan, dan masalah-masalah yang telah muncul tadi, maka arti penting serta contoh perilaku toleransi terhadap keberagaman, yaitu meskipun Indonesia adalah negara yang kaya akan perbedaan dan keberagaman, hal tersebut membuat Indonesia rentan terpecah belah akibat perbedaan yang ada. Perpecahan masyarakat bisa memicu konflik yang menimbulkan kerugian pihak. Oleh karenanya, diperlukan sikap toleran dan juga tegang rasa terhadap perbedaan kemajemukan di masyarakat. Sifat toleransi haruslah diutamakan sejak dini, supaya bisa menerima perbedaan ada. Contoh perilaku toleransi seperti memberikan kesempatan kepada tetangga melakukan ibadahnya, menolong antar warga ketika melaksanakan hari raya, dan tidak membeda-bedakan tetangga dan menghargai perbedaan budaya yang ada. Sikap dan perilaku toleran terhadap keberagaman masyarakat merupakan kunci untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan, serta mencegah proses perpecahan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Setiap individu hendaknya mengaplikasikan perilaku toleran terhadap keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan antar golongan. Setelah menyimak penjelasan Ibu tadi, sekarang Ibu memiliki kuis kepada kalian. Semoga kalian dapat mempersiapkannya. Instruksinya adalah setelah menyimak materi yang telah disiapkan,
peserta didik diminta untuk menjawab soal-soal berikut. Yang pertama, secara cepat, spontan, sesuai dengan materi yang telah dijelaskan ya. Yang kedua, peserta didik diminta untuk jujur dalam menjawab. Kalian siap? Oke, akan dimulai. Pertanyaan pertama, salah satu faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia adalah A. Letak geografis yang strategis, B. Sejarah panjang bangsa Indonesia, C. Pengaruh budaya asing, atau D. Semua jawaban benar. Ayo. Jawabannya adalah D. Semua jawaban benar. Pertanyaan kedua, berikut ini yang bukan merupakan manfaat dari keberagaman masyarakat Indonesia adalah A. Memperkaya khazanah budaya bangsa, B. Meningkatkan daya tarik wisata, C. Memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, atau D. Menimbulkan perpecahan bangsa. Yo, yang bukan ya, jangan sampai terkecoh. Jawabannya adalah D. Menimbulkan perpecahan bangsa. Soal nomor 3, apa yang dimaksud dengan keberagaman? A. Kesamaan yang dimiliki oleh individu atau kelompok, B. Perbedaan yang dimiliki oleh individu atau kelompok, C. Kesamaan dan perbedaan yang dimiliki oleh individu dan kelompok, atau D. Ketidakadilan yang dialami oleh individu atau kelompok. Yo, yang menyimak pasti tahu nih jawabannya. Jawabannya adalah B. Perbedaan yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Pertanyaan nomor 4. Keberagaman masyarakat Indonesia dapat menjadi A. Ancaman bagi persatuan dan kesatuan bangsa, B. Kekayaan atau potensi bangsa, C. Faktor penghambat pembangunan nasional, atau D. Konflik antar umat beragama. Jawabannya adalah B. Sebagai kekayaan dan potensi negara bangsa. Yeay, soalnya udah selesai nih. Semoga kalian bisa menjawab dengan benar semuanya ya. Baiklah, inilah presentasi Ibu Kari hari ini dalam penjelasan materi keberagaman dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Penutup kita pada hari ini, dalam penutup, marilah kita ingat bahwa belajar Pancasila adalah dimensi landasan sebagai masa depan yang baik. Mari kita terus menjaga, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan kuat dalam setiap langkah kita menuju kemajuan dan keharmonisan bangsa. Terima kasih atas dedikasi dan semangat untuk memperkokoh bangsa kita bersama. Demikianlah yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau pengucapan yang kurang jelas. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.